Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 bulan 10, 1 minggu sebelum UTS, materinya mengenai pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi buat kalian ini materi yang mungkin menjadi bahan pelajaran untuk administrasi pembangunan salah satu materinya. Wait, Ibu dulu ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi PPT-nya kelihatan kan? Tolong open kamera ya. PPT-nya kelihatan ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai pembangunan sumber daya manusia sebagaimana yang dijargonkan oleh Presiden kita, Jokowi, eh, bahwa manusia itu merupakan aset penting dalam suatu negara. Dan SDM itu sangat penting untuk menjadi Indonesia unggul. Itu salah satu jargonnya. Bahwa kita lihat selama ini 5 visi Jokowi itu ke tahun ke depan. Di sini Ibu tidak membahas mengenai siapa presidennya ya, tetapi yang Ibu bahas adalah mengenai program pembangunan secara utuh, terutama program pembangunan dalam bidang SDM. Oke. Yang pertama itu adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dalam artian kita lihat bahwa banyak sekali uh, Jokowi membangun pembangunan. Tolong di mute ya, Feni. Pembangunan yang bersifat infrastruktur seperti LRT yang kita punya, Ya kemudian Bu, maaf Bu. berbagai jembatan-jembatan yang dibuat di daerah-daerah terpencil. Kemudian kalau kalian lewat Bandung itu banyak sekali jalan kereta api, rel kereta api yang dibuat yang menyebabkan memang target dari pembangunan Jokowi yaitu adalah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur ya. 2 periode dia sudah memberikan bentuk real terhadap pembangunan seutuhnya mengenai konsep pembangunan secara fisik. Kemudian mengenai pembangunan sumber daya manusia ini yang akan kita bahas secara nyata bahwa ternyata selain fisik ya, maka kita perlu membangun yang namanya aktor pelaksana dalam pembangunan tersebut. Maka Jokowi menganggap bahwa infrastruktur itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menciptakan orang-orang yang akan menciptakan infrastruktur itu sendiri, yaitu SDM. Kemudian yang ketiga adalah mengundang investasi seluas-luasnya. Banyak kita lihat saking luasnya investasi, malahan terkadang banyak sekali hal-hal yang di luar logika sehingga kita terkadang mikirnya itu tidak mungkin tapi ternyata itu mungkin. Contohnya adalah hilirisasi. Kalian paham hilirisasi itu adalah pembatasan untuk ekspor ke luar negeri berupa bahan mentah. Jadi yang diekspor itu adalah bentuk lain dari bahan mentah yang selama ini kita ekspor bulat-bulat. Contoh ya, minyak itu tidak lagi dalam bentuk CPO. Jadi ada pembatasan berapa persentase dari ekspor yang akan dikirim ke luar negeri itu dengan hal-hal yang sifatnya lebih setengah jadi atau bahkan barang jadi. Jadi nilai ekonomis apapun nilai jualnya itu lebih meningkat. Itu hilirisasi. Kemudian reformasi birokrasi, mungkin kalian nanti belajar di materi reformasi administrasi. Dan terakhir adalah penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Nah, ini ya. Fokus artinya adalah menyesuaikan dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Tepat sasaran itu jangan sampai dana desa yang 1 miliar ya. Itu tidak tepat sasaran. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang harus dipikirkan oleh visi Jokowi tahun ke depan ya. Sekali lagi, Ibu berbicara seperti ini bukan untuk mendongkrak beliau, tidak ada maksud apa-apa, tapi hanya untuk memberikan sharing session di sini bahwa pemerintahan yang sekarang itu telah melakukan berbagai pembangunan-pembangunan yang salah satunya adalah pengembangan SDM ya. Kemudian ini bisa kita lihat adalah rencana SDM unggul. Ini yang terpenting. Yang ini kita akan bahas ya. Wait, bentar. SDM unggul itu seperti apa sih? Mungkin agak tidak kelihatan ya.
Jadi SDM unggul itu adalah sumber daya yang dianggap atau yang diharapkan untuk memberikan nilai-nilai positif terhadap pembangunan di masa sekarang, masa depan, ataupun mungkin meninggalkan warisan terhadap generasi penerus bangsa. Itu SDM unggul. Jadi ketika bicara rencana besar SDM unggul, maka dana-dana yang ada di sini itu dialokasikan untuk menciptakan SDM unggul itu. Yang pertama itu bisa dilihat dari gambarnya. Mungkin kalau dari tulisannya nggak kelihatan ya, bisa kalian searching nanti di Google, bahwa ketika pertama kali yang harus dilihat dari SDM unggul itu adalah bagaimana menciptakan kelahiran, angka kematian dan kelahiran berikut stunting yang lagi ngetren sekarang ya, itu menjadi fokus utama. Dananya besar 26 triliun, walaupun di sebelahnya hanya agak besar lagi ya. Jadi ketika bicara seperti ini, banyak sekali angka kematian yang kita alami di Indonesia itu karena faktor kurangnya gizi, stunting ataupun terhadap bentuk tubuh yang tidak normal, ukuran tinggi badan yang tidak normal, kemudian gizi buruk itu merupakan produk dari kekurangan investasi dalam menciptakan SDM unggul. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan SDM unggul kalau secara physically, secara manusiawi itu tidak bisa menciptakan kualitas yang berlebih, kayaknya ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dari sumber investasi untuk industri. Jadi ini yang kata Ibu tadi hilirisasi. Jadi ketika zaman pandemi kemarin itu banyak sekali SDM itu mengalami yang namanya, mungkin kalian juga merasakan di sini, itu banyak sekali yang mengalami pensiun ataupun apa ya, pemberhentian massal ya. Jadi ada yang kontraknya diputus, kemudian ada yang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena industrinya juga turun. Nah, untuk menutupi masalah-masalah seperti tersebut, gimana bisa unggul SDM-nya, gimana bisa meningkatkan kualitas kalau ternyata secara nilai ekonomis ataupun penghasilannya tidak ada. Jadi kan kita kalau mau makan enak itu kan dalam bahasanya 4 sehat 5 sempurna itu kan harus punya dana, harus punya sesuatu yang bisa dibeli gitu kan, harus ada uangnya gitu. Kalau tidak bekerja, bagaimana mungkin menciptakan SDM unggul? Bagaimana mungkin untuk mencapai pendidikan yang tinggi kalau ternyata orang tuanya tidak bekerja? Seperti itu kan? Kemudian yang ketiga adalah pembangunan yang sifatnya lebih ke arah investasi secara luar negeri. Nah, ini agak lebih kecil karena sifatnya adalah lebih mengarah kepada investasi yang sifatnya jangka panjang ya. Jadi ketika bicara 2,8 triliun itu banyak ya nak ya. Kalau diberikan kerupuk itu udah habis-habis gitu makannya. Tapi ketika kita bicara bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan, maka kita harus memikirkan yang sifatnya bukan yang habis pakai. Jadi kalau misalnya masalah produksi yang habis pakai itu seperti kalau bicara konsumsi, seperti itu kan. Kalau misalnya pangan, itu kan muter-muternya di situ kan. Tapi kalau bicara mineral, tambang, timah, kan sifatnya jangka panjang atau investasi seperti infrastruktur tadi, ya, seperti itu. Nah, dibahas mengenai SDM unggul, tidak bahas presidennya, tapi kita bahas adalah bagaimana program itu berjalan. Sebenarnya dari zaman Soekarno dulu tuh untuk menciptakan SDM unggul tuh sudah tercapai dan sudah apa ya? Sudah memang benar-benar direncanakan. Jadi kalau dari segi pendidikan itu kita lihat ada namanya kemudian apa? Zamannya kalau ibu dulu tuh Eptanas, kemudian ada wajib belajar 9 tahun ya. Itu merupakan untuk menciptakan SDM unggul. Tapi kalau untuk sekarang mungkin ketika kalian mungkin di sini ada yang dapat KIP ataupun beasiswa afirmasi, itu juga menciptakan SDM unggul ya. Dari segi pendidikan itu banyak sekali yang harus kita lihat bahwa hal-hal yang sifatnya investasi yang jangka panjang itu ya adalah si investasi dalam menciptakan rencana besar SDM unggul ini. Oke, sekarang Ibu tidak akan banyak materi di sini. Kalian diskusikan, silakan diskusikan dengan teman kalian ya mengenai tugas hari ini, yaitu buatlah resu materi hari ini. Dikumpulnya boleh besok ya. Dikumpulnya besok boleh. Nanti Ibu buatkan dulu link untuk apa
di LMS-nya agar kalian bisa mengirimkan tugasnya. Oke ya. Dan jangan lupa untuk minggu depan UTS kan? Kalian offline ya UTS-nya ya? Halo? Ini tidak ada yang membuka kamera sama sekali kecuali Egi ya. Ya, Bu. Lainnya tidak ada Ya, Bu. kamera. Okta. Nah, yang lain kemana ini? Hanya 20. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Bu, masih ada. Ya, masih ada tapi Bu, kalian maaf Bu, mau tanya Bu. gimana Bu, kalau diputar? tugas resumnya tadi tuh diketik ya Bu? Nah, itu kan. Gimana kalau misalnya itu Ibu yang tidak open kamera, kalian yang open gitu. Karena selama Ibu nge-zoom perasaan emang sedikit yang open kamera. Yang lainnya itu close. Kan kalau misalnya diputar, Ibu yang tidak open, ngoceh bae ada suara, terasa tidak enak kan? Seperti berbicara dengan tembok. Padahal kan kelas online kan modal dasarnya cuma nge-zoom. Ya kan? Ya, Bu. Kalau Ibu, ini untung Ibu ngajarnya di swasta. Kalau Ibu ngajar di negeri, yang tidak open kamera itu dianggap tidak hadir. Baru buka galau pasti. Ya kan? Kalau tidak open kameranya, mana Ibu tahu kalian lagi ngapain. Ya kan? Apa kalian lagi tidur, lagi makan, lagi berenang kali malam-malam. Atau misalnya masih nyari debu di luar situ, asap, pengen nyerup udara asap, mungkin. Tidak tahu. Ya kan? Aduh, kalian ini. Habis ini siapa? Habis ini siapa dosennya? Ibu Yopitri. Bu Yopitri. Ibu Yopri nge-zoom hari ini. Atau enggak? Zoom, Bu. Nggak tahu Bu, belum ada info. Biasanya. Tuh, biasanya nge-zoom. Biasanya Zoom Bu, malam ini. oke ya. Jadi tugasnya adalah meresum materi hari ini. Ibu tidak akan share materinya. Karena yang dengar, yang lihat, beruntunglah. Yang tidak dengar, yang tidak melihat, derita kalian. Ya, sengaja. Jadi, tugas hari ini adalah meresum materi yang Ibu sampaikan hari ini. Materinya apa? Silakan tebak-tebak sendiri. Karena dari tadi Ibu ngoceh, yang open kamera tuh sedikit. Ya, yang ngerespon jawab juga udah ada. Ibu bingung, apa emang suara Ibu udah nyampe ke kalian, atau kenapa? Satu lagi pertanyaan Ibu, kalian UTS online atau offline besok? Minggu depan? Offline atau online? Offline. Hah? Live. Hah? Offline, Bu. Offline. Offline. Berarti datang Iya, ke Bu. kampus. Ya, datang ke kampus ya. Offline Iya, ya, Bu, dari kampus kan? kampus Bu. Nah, mungkin Iya. Ibu tidak bisa hadir karena Ibu tuh masih ada anak kecil sama wong tua yang tidak bisa ditinggal. Jadi ya, kalau yang kangen sama Ibu, maafkan, Ibu tidak bisa datang. Tapi dari kampus bilang bahwa kalau yang nggak bisa offline itu bisa online, ya. Jadi tolong dijapri seandainya kalian nggak dibilangi ya. Kalau Ibu sebagai dosen dibilang bahwa menyediakan UTS online untuk mahasiswa kelas malam yang tidak bisa offline. Bahasanya seperti itu ya. Ibu tidak paham betul apa maksudnya. Tapi yang jelas berarti Ibu akan memberikan UTS online bagi kalian yang tidak bisa hadir offline. Nah, mengenai teknisnya, bagaimana syaratnya yang bisa offline dan yang bisa online, itu Ibu kurang paham. Oke. Terus tugas kalian jangan lupa yang diskusi, yang buat video. Ibu tidak akan lupa, karena setelah UTS, 1 minggu setelah UTS, Ibu akan tagih untuk kalian paparkan diskusi, video YouTube-nya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada yang nanya dah? Tidak ada yang mau bertanya? Yakin?
Yakin tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, apa? Bu, Ya. maaf, Bu. Ah, Resume itu kirimnya ke Ibu, LMS. nanya Bu. resepnya dikirim ke LMS. Nanti Ibu buat linknya di LMS ya. Diketik atau ditulis Bu? Kenapa? Itu kan Diketik ya Bu? ditulis tangan atau diketik boleh. Nanti Ibu buatkan linknya. Materi hari Oke, ini Bu. juga Ibu buatkan. Ya. Dan tugas hari ini juga nanti ada link tugasnya. Oke. Ada Iya, lagi? Bu. Jangan lupa. Ibu, Bu. Ibu mau nanya. Untuk kami yang transisi kan belum dapat NIM ya, Bu. Jadi untuk pengiriman tugas masih tetap sama via email ya? Nggak pernah via email, Ibu. Ibu kan Berarti lewat Japri ya, Bu? kamu baru masuk ya? Baru transisi minggu ini atau dari minggu kemarin? Udah dari minggu kemarin, Ibu. Minggu kemarin. Udah Berarti 1 bulan kami nih Bu yang transisi. Iya, sudah 1 bulan transisi. Cuman kemarin sempat nanya ke kampus, tapi untuk NIM-nya belum ada. oh gitu. Ya, nah link nanti Ibu Hmm, berikan linknya aja lah, link pengumpulan tugas kayak kemarin ya. Soalnya kalau Japri itu Ibu paling iya. males ngecek satu-satu di WA grup. Males Ibu tuh. Soalnya takutnya keselip kan. Nah, kan, nah mau di WA dengan Mm-mm. beda. Tapi kalau terus ngerekapnya itu lebih ribet. Tapi kalau di sistem itu kan tinggal klik langsung keluar nama kalian. Tidak mungkin salah gitu bahasanya kan. Nah, makanya Ibu lebih suka yang terkoordinir seperti itu. Mm-mm. Bagusnya sih seharusnya 1 bulan udah bisa LMS ya. Nah, tunggu kapan ini lah UTS? Mari nunggu UAS. Iya, belum bisa. Silakan tanyakan. Kalian Iya, belum bisa Ibu. Minggu kemarin udah ditanya. Iya, minggu kemarin udah ke kampus sempat nanya kan. Belum Mm-mm. keluar katanya NIM-nya. Nah, Mm-mm. ini nanti rencana kan saya minggu ini mau tanya mau bayar apa kasih bukti transfer untuk UTS ke kampus. Nanti saya coba tanya lagi untuk NIM-nya. Soalnya susah juga Bu, nggak bisa akses LMS kan? Betul. Apalagi kalau kelas online kan materi semua di Hmm, situ. Absen di situ. iya, Yang susah tuh sebenarnya iya. bukan mahasiswa aja, dosen juga susah karena ketika hasil akhir itu kita harus mencocokkan 3 absen. Absen online ya, yang dari LMS, yang dari Zoom, Mm-mm, kemudian dari DNA kalian. Ada nggak kalian di DNA? Ketika kalian tidak punya NIM, itu biasanya DNA-nya tuh masih belum ada. Gitu. mm-mm. Jadi kita lihat lagi di absen yang WhatsApp group. Jadi ada 4 yang harus kita record kalau untuk kalian yang belum ada NIM. Itu susahnya. Iya, Bu. Atau yang pindah kelas. Jadi jangan pindah-pindah kamu ya. Oke. Jadi minggu depan itu UTS. Kemungkinan Ibu tidak bisa mengawasi kalian UTS. Mungkin Ibu serahkan ke admin. Jadi soalnya Ibu sudah kirim. Nah, mengenai yang tidak bisa offline UTS-nya, nanti Japri Ibu. Ibu akan berikan secara Japri saja. Karena kalau di LMS, susah kan untuk mendetek mana yang bisa online, mana yang bisa offline. Kemudian yang ketiga, setelah UTS, 1 minggu lagi Ibu masih ngasih materi. Ya kan, janji Ibu. Setelah itu, tugas kalian yang berkelompok mengenai video administrasi pembangunan. Jangan cacak lupa ya. Jangan cacak lupa. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu Tidak ada? resume tadi, Bu. Sampai besok pagi, yo. Iya, resume itu sampai besok. Kenapa? Materinya udah Ibu kasih dari yang tadi. Enggak lah. Siapa Materinya suruh kemarin udah yang dengar? Siapa suruh udah lihat? Materinya tebak-tebak lah dewe. Kelihatan nanti mana yang dengar, mana yang tidak, mana yang cuma SSB. SS. Apanya yang di SS? Apa Okta? Materinya materinya tidak Ibu share. Ya.
Cuman judulnya hari Sehari. ini mengenai pengembangan sumber daya manusia. Itu saja, ya. Silakan berpikir-pikir apa yang Ibu Dian share hari ini. Karena dari tadi Ibu tuh mau cewek, close semua kamera kalian. Ya sudah, Ibu pikir kalian mendengar tanpa melihat. Ternyata, ya sudah. Oke, ada lagi yang mau tanya? Hernando, kok ngelamun panjang nian kelihatan dari sini. Selama malam minggu. Siapa lagi nih? Kalian 29 orang atau lebih? Sudahlah ya, lagi nomor Bu Yopi aku. Oke, terima kasih. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, cukup sampai di sini. Maaf kalau agak judes sedikit, karena kalian sepertinya memang harus dijudesi. Lain kali setelah UTS, jika tidak ada kamera, maka Ibu anggap tidak hadir. Iyalah, Kak Ibu Tiri. Ya, Ya, Bu. kalau udah tuh gantian, Ibu yang nggak pakai kamera, kalian pakai kamera. Kalian dengar suara Ibu, baik. Biar adil. Ya, Bu. Maaf, Bu. Jangan marah, Bu. Tidak marah. Ya. On cam terus dulu. Ya, jadi gantian. Kalau kalian tidak on cam semuanya, berarti Ibu yang off cam, kalian on cam, baik. Oke. Oke, Bu Rasa, sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ya, salam sehat selalu ya. Ya, Ibu. Terima kasih.